Baik, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari materi yang kami bahas, yaitu tentang manajemen input dan output pada sistem operasi. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya, Sonada Nenggolan. Yang kedua ada Lasmala Lydia Nadia. Yang ketiga ada Cynthia Nopalina Ritonang. Keempat ada Rafael Ernest Arab Pentatinam. Dan yang kelima ada Martin Jonathan Tagaol. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materinya. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian manajemen input-output. Manajemen input-output adalah salah satu fungsi inti dari sistem operasi yang memungkinkan komunikasi antara CPU dan perangkat input-output dalam proses manajemen input-output. Sistem operasi bertugas untuk mengatur dan mengkoordinasi bagaimana data diproses dan ditransfer antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Fungsi manajemen input-output. Yang pertama, mengelola perangkat input-output. Fungsi ini mencakup tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan perangkat keras input-output dalam sistem komputer, termasuk mengidentifikasikan, mengaktifkan, mengelola, dan mengendalikan input-output. Dalam konteks ini, manajemen perangkat input-output bertanggung jawab untuk mengelola interaksi antara prosesor dan perangkat input-output, memastikan bahwa perangkat keras diakses dan digunakan dengan benar oleh sistem. Yang kedua, menjadwalkan operasi input-output. Fungsi ini berkaitan dengan penjadwalan proses input-output yang diperlukan oleh berbagai program aplikasi yang berjalan. Sistem operasi harus memprioritaskan input-output sehingga dapat dilakukan secara efisien, meminimalkan latensi, dan memenuhi kebutuhan berbagai aplikasi yang sedang berjalan. Yang ketiga, menangani kesalahan input-output. Fungsi ini membahas bagaimana sistem mendeteksi, melakukan penanganan, dan pemulihan kesalahan yang terjadi selama proses input-output. Sistem operasi harus memiliki mekanisme untuk mendeteksi kesalahan tersebut, memberikan pemberitahuan kepada pengguna atau aplikasi yang terkena dampak, dan mengembalikan tindakan perbaikan yang tepat. Yang keempat, menyediakan layanan input-output. Fungsi ini mencakup penyediaan berbagai layanan tambahan yang diperlukan oleh program aplikasi untuk melakukan operasi input-output secara efisien, termasuk menyediakan akses ke berbagai perangkat input-output, mengelola buffer, menerima protokol komunikasi, dan memberikan izin atau akses yang baik program aplikasi untuk melakukan operasi input-output yang diperlukan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator kedua. Teknik dasar manajemen input-output. Yang pertama yaitu input-output terprogram. Dalam manajemen input-output jenis ini, data saling bertukar antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti memindah data, pengiriman perintah, dan monitoring perangkat. Untuk melaksanakan perintah-perintah input-output, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input-output dan sebuah perintah input-output yang akan dilakukan. Yang selanjutnya yaitu input-output interupsi. Teknik input-output interupsi memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output bersamaan dengan perintah input-output dijalankan. Maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lainnya. Terdapat kemajuan dari teknik sebelumnya yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Yang ketiga yaitu Direct Memory Access. Direct Memory Access memungkinkan perangkat input-output mengakses memori secara langsung tanpa melalui CPU, sehingga dapat mengurangi beban CPU dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan.
Dalam skenario Direct Memory Access, CPU hanya bertindak sebagai pengatur dan monitor, sedangkan operasi transfer data sebagian besar ditangani oleh perangkat Direct Memory Access. Teknik ini sangat efektif untuk mentransfer data dalam jumlah besar antara perangkat input-output dan memori, seperti saat membaca atau menulis ke hard drive atau mentransfer data antar perangkat jaringan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Cara kerja manajemen input-output. Yang pertama adalah program aplikasi membuat permintaan input-output. Fase ini terjadi ketika program aplikasi yang sedang berjalan pada sistem operasi meminta operasi input-output. Permintaan input dan output ini dapat berupa pembacaan maupun penulisan data dari perangkat input-output ataupun sebaliknya, seperti hard disk, keyboard, mouse, ataupun printer. Misalnya, program pengolah kata mengeluarkan permintaan input-output untuk membaca dokumen yang disimpan di hard drive. Yang kedua itu sistem operasi menerjemahkan permintaan input-output. Setelah menerima permintaan input-output dari suatu program aplikasi, sistem operasi bertanggung jawab untuk menerjemahkan permintaan tersebut menjadi instruksi atau perintah yang dapat dipahami oleh perangkat input-output yang bersangkutan. Misalnya, sistem operasi akan menerjemahkan permintaan pembacaan file ke dalam perintah yang sesuai dengan format yang dipahami hard drive. Yang ketiga itu sistem operasi menjadwalkan operasi input-output. Langkah ini melibatkan penjadwalan operasi input-output yang telah diterjemahkan oleh sistem operasi. Sistem operasi harus memprioritaskan dan mengurutkan operasi input-output sehingga dapat dilakukan secara efisien, meminimalkan latensi, dan memenuhi kebutuhan banyak aplikasi yang berbeda berjalan secara bersamaan. Hal ini melibatkan penggunaan algoritma penjadwalan yang tepat untuk mengatur akses ke perangkat input-output secara efisien. Yang selanjutnya adalah perangkat input-output melakukan operasi input-output. Setelah operasi input-output dijadwalkan oleh sistem operasi, perangkat input-output yang terlibat dalam akan melakukan operasi input-output sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh sistem operasi. Misalnya, perangkat input-output adalah hard disk dan perintahnya membaca data dari sektor tertutup. Hard disk akan membaca data dari sektor tersebut dan mengembalikannya ke sistem operasi. Selanjutnya, sistem operasi memberitahu program ketika operasi input-output selesai. Setelah perangkat input-output menyelesaikan operasinya, sistem operasi akan memberitahukan program aplikasi yang mengeluarkan permintaan. Program aplikasi kemudian dapat melanjutkan eksekusi program untuk atau melakukan tindakan lain berdasarkan hasil operasi input-output yang dilakukan. Misalnya, jika operasi pembacaan selesai, program aplikasi dapat memulai proses data yang dibaca. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama ada bottleneck input-output. Keterbatasan bandwidth atau sumber daya perangkat input-output tertentu dapat menyebabkan bottleneck di mana operasi input-output tidak dapat diproses dengan cepat, memperlambat kinerja sistem. Contohnya ketika CPU tidak cukup kuat untuk menangani banyak permintaan sekaligus. Misalnya, jika menjalankan aplikasi berat yang membutuhkan banyak pemrosesan, tetapi CPU memiliki keterbatasan, maka kinerja keseluruhan sistem akan melambat. Yang selanjutnya ada kegagalan perangkat input-output. Kesalahan atau kegagalan pada perangkat input-output dapat mengganggu operasi normal sistem operasi dan menyebabkan kehilangan data atau penurunan kinerja. Misalnya, jika sebuah hard drive pada sebuah server penyimpanan mengalami kegagalan, data yang disimpan di dalamnya dapat menjadi tidak dapat diakses atau bahkan hilang. Kemudian ada operasi input-output tidak konsisten. Jika tidak dikelola dengan baik, operasi input-output yang tidak konsisten atau terputus-putus dapat mengakibatkan tidak konsistennya sebuah data, yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem atau kehilangan data. Sebagai contoh, saat proses penyalinan data dari suatu perangkat ke perangkat lain terputus secara tiba-tiba karena masalah jaringan, maka data yang disalin mungkin menjadi tidak lengkap atau rusak. Kemudian ada kompleksitas konfigurasi. Konfigurasi perangkat input-output yang kompleks atau tidak terkelola dengan baik dapat menyulitkan pemeliharaan sistem operasi, serta meningkatkan risiko kesalahan konfigurasi atau kompatibilitas. Contoh, perangkat input-output yang memiliki kinerja tinggi dapat menjadi tidak stabil ketika konfigurasinya tidak disesuaikan dengan tepat. Selanjutnya ada latensi tinggi. Latensi yang tinggi dalam proses input-output, terutama pada operasi akses ke perangkat penyimpanan, dapat memperlambat kinerja aplikasi dan sistem secara keseluruhan.
Sebagai contoh, ketika sebuah aplikasi database mengalami latensi tinggi dalam akses ke perangkat penyimpanan, waktu respon database dapat meningkat secara signifikan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja aplikasi dan pengalaman pengguna yang buruk. Sekian dari materi, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari pembahasan materi ini dapat disimpulkan bahwa manajemen input dan output dalam sistem operasi adalah fungsi penting yang memungkinkan komunikasi antara CPU dan perangkat input or output seperti hard drive, keyboard, dan printer. Tugasnya mencakup pengelolaan perangkat input or output, penjadwalan proses input or output, penanganan kesalahan, dan penyediaan layanan untuk aplikasi. Terdapat beberapa teknik manajemen input or output, yaitu yang pertama, terprogram, di mana CPU mengelola langsung setiap proses. Yang kedua ada input or output interupsi, memungkinkan CPU mengerjakan tugas lain sambil menunggu input or output. Yang ketiga ada direct memory access atau DMA, di mana perangkat dapat mengakses memori langsung tanpa melalui CPU, meningkatkan efisiensi. Proses kerja dimulai dari permintaan input or output oleh aplikasi, diterjemahkan oleh sistem operasi, dijadwalkan, dijalankan oleh perangkat input or output, dan diakhiri dengan notifikasi ke aplikasi. Tantangan utama dalam manajemen input or output adalah bottleneck, kegagalan perangkat, inkonsistensi, kompleksitas konfigurasi, dan latensi tinggi. Pengolahan input or output yang efisien sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja sistem. Baik, sekian dari penjelasan materi oleh kelompok 5. Semoga apa yang kami paparkan tadi bisa berguna untuk kita semua dan bisa menjadi pedoman bagi hidup kita. Kami kelompok 5 mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di dalam hati. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.